Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Yuda Saputra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 23021020021. Saya berasal dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan kesulitan belajar peserta didik pada saat di sekolah. Apa saja kesulitannya? Next videonya. Sebelumnya, teman-teman perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik karena adanya gangguan atau ketidaksesuaian baik dari faktor internal siswa seperti intelijensi maupun faktor eksternal siswa seperti lingkungan sosial atau sejenis sarana pendidikan yang tidak memadai. Tentu teman-teman sekalian, kesulitan belajar seringkali ditandai dengan menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar pada siswa atau siswi. Faktor penyebab hal ini dalam kesulitan belajar dapat bersumber dari faktor internal siswa seperti sikap terhadap belajar dan motivasi belajar, serta faktor eksternal siswa seperti lingkungan sosial atau pendidikan yang tidak memadai. Setelah kita mengetahui apa sih dari pengertian kesulitan belajar tadi, saya sendiri telah menemukan beberapa kasus kesulitan belajar yang seringkali terjadi pada kalangan pelajar atau peserta didik pada saat di sekolah maupun di luar sekolah. Berikut videonya. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat! Aduh! Udah terlambat? Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana! Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR Pak? Nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Ilustrasi tersebut ialah video tentang satu kasus, yaitu minimnya motivasi belajar, sehingga siswa dalam video tersebut dirasa tidak niat atau tidak serius dalam bersekolah dan juga kurang adanya semangat. Tentu hal tersebut juga menjadi salah satu kesulitan belajar karena adanya kurang motivasi belajar. Nah, maka dari itu, motivasi belajar itu ditandai dengan kurangnya ketertarikan malas mengerjakan tugas dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas. Teman-teman pastinya paham nih, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti kurang percaya diri, masalah pribadi atau keluarga, tidak menyukai pelajaran yang ada di dalam kelas, dan lain-lain. Dalam video tersebut juga cukup menggambarkan tentang kurangnya ketertarikan siswa tersebut terhadap pelajaran sehingga siswa terlihat bosan nih, tidak antusias, mengantuk, atau melamun pada saat proses pembelajaran. Mereka seolah tidak tertarik dengan materi yang diajarkan oleh guru, malas mengerjakan tugas, atau sering terlambat, dan juga lupa mengerjakan PR. Tugas sekolah tidak dikerjakan dengan baik, menunda-nunda pengumpulan tugas, mencetak hasil kerja teman yang lain, dan lain sebagainya. Adapun solusi yang bisa kita berikan sebagai tenaga pendidik yaitu yang pertama, memberikan motivasi secara individual, yaitu dengan peran kita sebagai guru, yaitu dengan memberi perhatian personal dan memotivasi siswa dengan pujian atau dorongan yang positif. Yang kedua, mencoba lebih terbuka dengan cara mendengarkan masalah yang dihadapi oleh siswa dan membantu untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dan siswi ketika di dalam kelas bisa antusias dalam menangkap pembelajaran pada saat di kelas. Adapun yang terakhir yaitu melibatkan orang tua
dengan cara mengajak orang tua ke sekolah untuk berdiskusi masalah anak agar bisa bersama-sama memotivasi dan membantu siswa agar belajar di rumah dengan memberikan pengarahan dari orang tua secara langsung dan membantu membangun belajar yang lebih efektif. Nah, kasus yang kedua yaitu ketidakcocokan gaya belajar. Kasus kedua ini cukup sering terjadi dan kurang menjadi perhatian oleh pendidik. Tentu ketidakcocokan gaya belajar itu juga merupakan salah satu faktor kesulitan belajar, karena dengan adanya ketidakcocokan belajar, gaya belajar di suatu sekolah, maka itu juga akan mempengaruhi mulai dari kepemahaman siswa terhadap materi, antusiasme siswa terhadap pembelajaran, rasa bosan yang kian muncul, dan juga permasalahan lainnya yang juga menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Karena jika guru hanya menggunakan satu metode mengajar yang sama untuk semua siswa, maka akan ada siswa yang kurang cocok dan mengalami kesulitan memahami materi. Itu merupakan ilustrasi contoh kalangan peserta didik yang mengalami ketidakcocokan gaya belajar dari seorang pendidik. Berikut cuplikannya. Video tadi cukup menjelaskan nih, ilustrasi kepada kita semua bahwa kasus ini juga sering terjadi di dalam pembelajaran saat ini, yang mana guru terkadang belum memahami gaya belajar yang cocok untuk diterapkan kepada siswa atau siswi. Terkadang guru acuh tak acuh terhadap pembelajaran dan hanya menyampaikan materi dengan cara yang monoton. Hal itulah yang menyebabkan adanya kesulitan belajar pada peserta didik. Adapun solusi cara menangani masalah ketidakcocokan belajar yang terjadi pada kalangan pelajar saat ini, berikut adalah solusinya. Solusi yang bisa diberikan terhadap kasus pembelajaran yang tadi yaitu pertama, menerapkan pengajaran yang variatif dalam satu kelas, misalnya mencakup penjelasan verbal, demonstrasi, diagram atau gambar, praktik langsung, dan diskusi kelompok. Dengan begitu, semua siswa terakomodasi dan mempunyai pengalaman belajar yang tidak biasa dan tidak membosankan. Yang kedua, melakukan diferensiasi cara penyampaian materi untuk siswa yang berbeda gaya belajarnya, misal memberi modul belajar tambahan atau media pembelajaran interaktif bagi siswa kinestetik, sehingga pembelajaran di kelas bisa berjalan sesuai dengan suasana yang lebih mendukung dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman sekalian, pada akhirnya kita sudah mengetahui nih apa saja kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik saat ini. Kesimpulannya, kita menjadi tahu apa saja kesulitan belajar yang memungkinkan terjadi dan menjadi tahu apa saja penyebab dan tahu solusi yang bisa diberikan dalam mengatasi kesulitan belajar yang terjadi seperti contoh yang sudah dibahas tadi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya karena sudah menonton video saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.